ya jangan harap kita bisa mendengar suara Tuhan yang lebih spesifik, lebih besar lagi, untuk tujuan yang lebih besar lagi. Untuk mengampuni saja, kita seperti nggak dengar gitu. Seperti kita pura-pura budak gitu. Tuhan suruh mengampuni, kita lama-lama mengampuni. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini, saya ajak kita ambil waktu baca firman, ambil waktu, luangkan waktu, renungkan apa yang Tuhan mau katakan buat setiap kita. Beberapa orang ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Ini kerinduan yang bagus. Kalau saudara baca tokoh-tokoh di Alkitab, orang-orang besar, orang-orang hebat yang banyak mengalami kemenangan, mereka punya satu ciri yang sama, yaitu mereka bisa mendengar suara Tuhan. Mereka mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Mereka mendengar suara Tuhan. Sebagaimana Tuhan bicara kepada mereka, Tuhan juga bisa berbicara kepada kita. Dan kita baca sama-sama ayat firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tuhan belum berhenti berbicara sampai hari ini, Tuhan masih berbicara. Namun kadang-kadang kita perlu belajar mengenal suara Tuhan. Nah, bagaimana kita belajar mengenal suara Tuhan? Yang pertama, kita harus posisikan diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Saya ulang, posisikan diri kita untuk rindu mendengar suara Tuhan. Habakuk menulis, Habakuk 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Mendengar suara Tuhan bukan kebetulan. Mendengar suara Tuhan adalah keputusan. Karenanya kita perlu luangkan waktu. Nah, sama seperti ini. Saudara yang menyaksikan Morning with the Word setiap pagi, saudara meluangkan waktu, memutuskan untuk mendengar, menunggu apa yang Tuhan mau katakan buat saya. Mendengar suara Tuhan bukan kebetulan, tapi sebuah keputusan. Yesaya 50 ayat 4 bilang seperti ini, setiap pagi ia membangunkan telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Mulailah setiap pagi dengan doa, baca firman, dengar firman. Sediakan waktu untuk dengar firman sebelum kita sibuk dengan hal yang lain. Dengarkan suara Tuhan secara konsisten. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, ia membangunkan aku setiap pagi, pagi demi pagi. Teks lain bilang, mendengar suara Tuhan bukan hanya sesekali. Mendengar suara Tuhan harus seperti gaya hidup setiap hari. Berdoa, dengar firman setiap hari. Konsistensi adalah kunci dari kita membangun kepekaan terhadap suara Tuhan. Mulailah rutinitas harian, setiap pagi cari firman Tuhan. Dan jangan dengarkan suara yang bertentangan dengan firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 19, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Tuhan tidak akan berbicara bertentangan dengan firman-Nya, bertentangan dengan Alkitab. Jika engkau mendengar suara Tuhan tidak perlu pergi gereja, ya itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan tidak bertentangan dengan firman-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa kita perlu komunitas iman. Mazmur 92 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 18. Kita perlu bersekutu dengan teman-teman seiman. Maka suara yang berkata kita tidak perlu ke gereja itu bukan suara Tuhan. Bangun kepekaan. Saya percaya kalau tiap pagi kita baca firman, kita sedang mendengar suara Tuhan. Dan taat untuk hal-hal yang kecil. Lukas 16 ayat 10 bilang seperti ini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Tuhan akan berbicara lebih jelas, lebih spesifik kepada kita ketika kita bisa taat untuk suaranya yang sederhana. Contohnya, mengampuni. Saya percaya kita pasti tahu itu kehendak Tuhan, itu suara Tuhan. Ketika ada orang menyakiti kita, kita harus mengampuni.
Nah, jika kita untuk hal mengampuni saja, kita seperti berjuang, sulit, susah, ya jangan harap kita bisa mendengar suara Tuhan yang lebih spesifik, lebih besar lagi, untuk tujuan yang lebih besar lagi. Untuk mengampuni saja, kita seperti nggak dengar gitu. Seperti kita pura-pura budak gitu. Tuhan suruh mengampuni, kita lama-lama mengampuni. Memberi. Nah, kadang-kadang ada suara dari hati kita, beri orang itu berkat. Jangan tunda, beri berkat. Jangan tunda-tunda lagi. Nah, untuk yang sederhana saja kadang kita tidak taat, mengasihi, melayani. Bagaimana mungkin kita mau dengar suara Tuhan yang lebih spesifik, yang lebih besar seperti tokoh-tokoh di Alkitab? Saya percaya Tuhan bisa bicara kepada tokoh-tokoh di Alkitab, Tuhan juga bicara kepada kita. Dan jangan keraskan hatimu, tetap jaga hatimu untuk lembut, untuk mudah diisi firman Tuhan. Ibrani 3 ayat 15 katakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Hati yang keras menghalangi suara Tuhan. Jaga hatimu, bersedia taat sama Tuhan, dengar-dengeran sama Tuhan. Nah, kalau kita mendengar suara Tuhan, ada manfaatnya. Saya mengatakan ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Mendapat ketenangan dan perhentian. Yesaya 28 ayat 12 katakan, inilah tempat perhentian. Biarkanlah orang yang lelah mendapat ketenangan. Orang yang tidak pernah mendengar suara Tuhan pasti kelelahan, pasti mengalami kekacauan dalam hidupnya, karena tidak tahu tujuan dan arahnya harus pergi kemana. Namun saat kita mendengar suara Tuhan di tengah tantangan sekalipun, kita bisa tenang. Dan orang yang dengar suara Tuhan ada damai di hatinya. Mazmur 85 ayat 8, aku hendak mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan, sebab ia berbicara tentang damai kepada umatnya. Kata damai di sana shalom. Shalom artinya utuh. Shalom artinya tidak ada yang hilang, tidak ada yang missing, tidak ada yang rusak. Mendengar suara Tuhan membawa keutuhan, membawa keamanan, membawa kemenangan. Dan suara Tuhan membuat kita mengalami petunjuk dan terobosan. Daud di dalam peperangan, dia seringkali berkomunikasi dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 17-23 menggambarkan ketika Daud menghadapi musuh, dia mencari Tuhan dan Tuhan memberi dia strategi untuk menang. Tuhan dapat memberikan strategi untuk menang, strategi spesifik untuk masalah yang kau hadapi. Ada strategi dari Tuhan yang kadang-kadang bertentangan dengan strategi kita. Tapi Tuhan punya strategi dan bisa menuntun kita untuk menang dalam semua situasi. Dan waktu kita bisa dengarkan suara Tuhan, kita dapat perkenanan Tuhan. Amsal 8 ayat 33-35, dengarkanlah didikan supaya kamu bijak, dan janganlah mengabaikannya. Sebab siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup dan memperoleh kasih karunia Tuhan. Saya percaya setiap kita diberi oleh Tuhan, yaitu privilege, diberi oleh Tuhan, yaitu sebuah karunia untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dan pagi hari ini, waktu kita menyaksikan Morning with the Word adalah salah satu cara untuk kita mendengar suara Tuhan. Apapun masalahmu, saya percaya Tuhan masih bicara kepada setiap kita. Dan saya percaya lewat firman-Nya Tuhan bisa menuntun kita melihat kemenangan demi kemenangan. Terus maju dalam Tuhan. Di pagi hari ini saya percaya Tuhan menguatkan, meneguhkan, membangun setiap kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan bicara kepada kita, Tuhan menuntun kita. Dan hari ini saya percaya Tuhan tuntun setiap pribadi, Tuhan berkati setiap kita. Lewat tuntunannya, lewat suaranya, kita jalan ke arah kemenangan, kita jalan ke arah yang benar, ke arah tujuan Tuhan buat hidup kita. Haleluya. Mari setiap kita ambil waktu renungkan apa yang Tuhan katakan buat kita di pagi hari ini, biar damai sejahteranya, sukacitanya melimpah buat setiap kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, sebagaimana tokoh-tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh besar di Alkitab mengalami kemenangan,
dan mereka-mereka adalah orang-orang yang mendengar suara Tuhan. Di pagi hari ini hamba percaya, hamba sedang berbicara dengan setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau taat kepada perkataan Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan hamba percaya mereka juga adalah orang-orang yang akan dituntun Tuhan, mengalami kemenangan, dituntun Tuhan sampai di tujuan Tuhan buat hidup mereka. Karena di pagi hari ini hamba berdoa biar mujizat terjadi, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat Tuhan dalam nama Yesus. Yang butuh jawaban jalan keluar, Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar suara Tuhan dan kita sudah beroleh ketenangan. Kalau itu jadi responmu untuk firman Tuhan di pagi hari ini, tulis di kolom komentar dan bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lebih banyak orang boleh diyakinkan bahwa Tuhan masih bicara kepada mereka sampai hari ini dan menuntun mereka juga pada jawaban, pada solusi, pada kemenangan yang Tuhan punya buat hidup mereka. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you